103 Radio Selopos Beyond Information. Good afternoon Sobat Selopos, selamat sore yang panasnya udah kayak beras jam 12 siang. Di Bincang Sore Gizi bersama dengan Persagi, we are joined by Mbak Wulan Ayu Kusuma Ningtyas SKM. Sebagai ahli gizi yang kita akan ajak obrol tentang pencegahan stunting dalam masa 1000 HPK. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore juga Sobat Solopos. Panasnya luar biasa banget Mbak ini ya. 2 hari ini. Dua hari mungkin ini. hari-hari yang lain juga ya. Cuma Sebenarnya 2 hari iya ini sih. kita keluar soalnya. Iya bener. Aktivitasnya lagi banyak ya. Iya. Oke, di siang hari ini Sobat Selopos sambil ngademin diri dan sambil ngasih gitu ya, kita bakal ngebahas tentang pencegahan stunting dalam masa 1000 HPK. Sebetulnya kalau ngebahas stunting tuh sudah banyak ya upaya-upaya dari pemerintah, dari teman-teman ahli gizi dan juga lain sebagainya tentang edukasi kepada masyarakat begitu ya. Tapi Iya. kenapa di sini Mbak Ulan masih gigih nih untuk memberitahu masyarakat nih? Emang di tempat Mbak Wulan atau mungkin menemukan ada kejadian apa sehingga kayak wah kayak ini stunting masih harus perlu kita tekankan lagi nih. Iya, yang pertama ya masih menjadi trending topik nasional ya. Jadi masih ada program-program untuk percepatan penurunan stunting. Percepatan ya. Jadi kita upayakan nanti di tahun 2024 itu secara nasional kan 14% ya. 14%. Kemudian masih ada juga ini yang mispersepsi tentang stunting itu sendiri, atau bahkan menolak tentang stunting gitu ya. Menolak tuh gimana maksudnya? Menolak Saya nggak itu percaya gitu. Mungkin di masyarakat karena tadi ya salah persepsi atau salah informasi, jadinya waktu anaknya dikatakan stunting nggak mau. Oh, gitu. agak nggak terima, Nggak terima gitu ya. gitu Oh ya. iya. Jadi memang masih perlu edukasi lah lebih luas lagi sampai ke paling bawah lah masyarakat itu memang harus diperbanyak. Oke, tapi tadi Mbak Wulan menyebutkan miskonsepsi, saya penasaran deh sebelum kita mungkin menyelaraskan begitu ya dengan apa yang ingin dicapai pemerintah dan juga tentang si stunting ini sebenarnya. Miskonsepsinya yang sering ditemui seperti apa sih Mbak? Kita lihat dulu dari definisi operasionalnya ya. Kalau berdasarkan Perpres nomor 72 itu tahun 2021 itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan karena kurangnya energi, kurangnya zat gizi secara kronis gitu ya. Kronis itu berarti kan dalam jangka waktu yang lama. Dan parah gitu ya. Enggak parahnya, lama. Oh, Jadi lamanya. Lamanya. Enggak cuman sehari 2 hari, dia jangka waktunya lama, kurang gizinya. Kemudian penyakit yang berulang, penyakit infeksi yang berulang gitu ya. Dan ditandai dengan pendek. Jadi pendek itu, fisiknya. Ya, pendek itu tandanya gitu ya. Nah, yang jadi mispersepsi itu di dampaknya gitu. Jadi dampak dari stunting itu sendiri kan lebih ke IQ anak ya. Jadi kalau pendek mungkin mesti akan bakal bilang toh nanti juga tinggi, toh nanti kasih makan atau remaja kan biasanya tambah tinggi gitu kan. Tumbuh kan bukan zaman kecilnya, ntar pada saat usia-usia SD, hormonnya hormonnya itu kan udah mulai tinggi gitu kan. Cuman di 2 tahun pertama di masa 1000 HPK itu masa pembentukan otak paling cepat dan volumenya paling besar gitu di 2 tahun pertama. Nah itu yang jadi masyarakat tidak mau menerima itu karena dampaknya adalah IQ anak. Jadi pada saat dikatakan stunting, oh, anakku bodoh ya gitu. Lebih ke sana langsung ya. Lebih di sana, jadi nggak mau. Atau kalau enggak, yang kedua itu tentang pendeknya. Pendek itu kan tanda tadi ya. Jadi yang menolak itu biasanya mengatakannya bapak ibunya aja pendek, gimana emang mau anaknya genetik tinggi, ya, genetik atau perawaan gitu ya. Jadi nggak mau kalau dikatakan pendeknya karena nanti dikatakan anaknya akan bodoh gitu. Padahal kita kan pada saat menimbang, mengukur di posyandu, kemudian kita temukan pendek, itu adalah menjaring atau screening awal, deteksi dini. Nah, si anak yang pendek ini bisa saja nanti di konseling lagi, diperbaiki atau mungkin dicari lagi kenapa dia kok pendek, ataukah karena benar-benar kurang gizi atau penyakit yang berulang, atau sekarang masih mengalami itu kayak TBC gitu ya. TBC kan cepat banget menular apalagi ke anak-anak. Akhirnya anaknya nggak mau makan gitu kan. Nah, yang berulang itu tadi yang menyebabkan dia pendek. Atau kalau memang nanti pada saat dikonseling lebih lanjut, dirujuk gitu ya, dirujuk ke pasienkes yang lebih tinggi,
diketahui dia pendeknya karena genetik ya sudah kan. Oh iya, ya Iya udah kan? kan, iya, nggak ada Kan ruginya, nggak mesti nggak apa-apa ada kan gitu nggak kan. ada bakal Iya, yang diapa-apain penting kan juga kita ya. screening dulu, deteksi Mhm, dulu, mhm. dijaring dulu, oh si anak ini pendek. Nah kita teliti lebih lanjut. Jadi jangan Oke, menolak dulu gitu oke. loh. Kadang memang Iya. defensif dulu ya, karena Iya. dianggap bahwa stunting itu, aduh enggak kok, Iya enggak. jangan, ini anak saya enggak. Padahal mungkin kalau misalkan deteksinya bisa lebih awal, lebih dini bisa masih ada upaya untuk Iya, memperbaiki begitu ya. Paling tidak sampai di 1000 HPK tadi ya, sampai Nah, usia dia baduta bawah 2 tahun itu oke, perbaikannya lebih cepat. oke, Tapi sobat tidak menutup Solopos. kemungkinan nanti Mm-mm. setelah 2 tahun pun bukan berarti oh ini terlambat nih ya, nggak usah diperbaiki lah, biarin aja gitu, enggak. Jadi setelah 2 tahun pun ya tetap ada upaya-upaya untuk memperbaiki si anak, termasuk mencegah yang baru. Nah, gimana nih nanti mencegahnya Sobat Solopos? Penasaran? Kita akan bahas bersama dengan Mbak Wulan Ayu Kusumaning Tias SKM ya, pencegahan stunting dalam masa 1000 HPK. HPK tadi kita belum sebut ya kepanjangannya ya. HPK, Hari pertama kehidupan ya, 1000 hari pertama kehidupan. Diukurnya dari kapan? Nah, kita akan nanti ngobrol setelah jeda berikut ini. Bincang sore gizi Sobat Selopos kembali bersama dengan si Algifari dan ngobrol barengan sama ahli gizi ada Mbak Wulan Ayu Kusumaning Tias SKM. Mbak Wulan, kita kembali ngebahas nih tentang stunting ya. 1000 HPK hari pertama kehidupan itu dihitungnya dari kapan? Dari mulai masa konsepsi. Ya, jadi pertemuan sperma dengan ovum. Jadi tidak hanya waktu hamil nih gitu, hamil mulai kapan gitu kan, tapi pertama kali ada pertemuan sperma dengan ovum itu namanya konsepsi, itu sudah mulai dihitung sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Oke. Sampai dengan dia usia 23 bulan 59 hari. Oke. Ya, jadi baduta bawah 2 tahun. Bawah 2 Gitu tahun ya. itu 1000 pertama kehidupan Iya. itu ya. Iya. Jadi menghitungnya bukan ketika keluar oek gitu bukan? Oh bukan, Oke. enggak. Jadi Mulai memang dari hamil tadi. Oke, jadi memang untuk penanganannya pun bukan pada saat baru keluar gitu ya. Bahkan semenjak hamil pun masih direncanakan pun harusnya memang sudah ada istilahnya upaya-upaya mencegah stunting itu ya. Iya betul. Jadi biasanya kalau pengantin di Indonesia ya, itu jarang ada planning kapan mau hamil. Oh iya. Jarang ada planning. Tiba-tiba Biasanya tiba-tiba udah strip 2 aja senang aja Iya. gitu kan. Padahal itu nggak diketahui cepat apa enggaknya. Mungkin habis nikah tahu-tahu udah cepat ya dikasih keturunan, atau mungkin lama gitu ya, kita kan nggak tahu. Nah yang cepet-cepet inilah yang kalau nggak ada persiapan, padahal si ibu ini mungkin posisi dia calon pengantin pengen langsing gitu ya, diet Oh gitu iya. misalkan diet. Kemudian dia kurang energi kronis. Kurang energi kronis itu dapat dilihat dari lingkar lengannya. Itu kurang dari 23,5. Itu berarti kek kurang energi kronis, gampangnya kurus lah gitu ya. Enggak langsing lagi tapi kurus gitu. Itu pada saat mengandung ya? Itu biasanya Apalagi malah sebelum mengandungnya. ya, lagi pingin diet. Kayak sebelum pingin itu. singset lagi gitu ya. Kalau sekarang ditarik ke lebih dini lagi, remaja putri itu banyak kan yang pingin diet gitu, yang pingin langsing gitu. Nabila gimana? Nabila nih diet gak nih? Diet ya? Dihitung. Tuh remaja putri tuh Mbak ya. Jadi memang tren seperti itu juga berpengaruh terhadap nanti ya? Nah karena dia sudah kurang gizi dulu kan waktu sebelum nikah, kemudian tahu-tahu hamil. Anak itu kan dapatnya janin yang ada di dalam kandungan itu kan dapatnya dari si ibu. Ya. Dapat dari mana lagi Bapak? Nempelnya dari mana? Ada kan. Nah makanya persiapannya si ibu ini kan kurang. Iya. Itu yang bikin stunting dini gitu ya. Oke, berarti kita bagi nih Mbak, untuk pasangan yang belum isi, kemudian pasangan yang sedang mengandung, serta pasangan yang sudah memiliki keturunan begitu ya. Itu masing-masing apakah ada perbedaan dalam stunting ini atau ada garis besar yang sama? Kalau pencegahannya sekarang dari program pemerintah itu mulai lebih ke remaja putri, nggak cuma dari calon pengantin, ya remaja putri. Jadi terhitung dari SMP, SMA itu sudah kita tangani, gitu, kita lakukan pencegahan. Mulai dari pemberian tablet tambah darah, jadi mereka kita anjurkan untuk konsumsi tablet tambah darah rutin seminggu 1 kali. Kalau di Solo itu ada surat edaran, jadi kita galakkan bersama, surat edaran wali kota ya, kita galakkan minum bersama di sekolah itu setiap hari Selasa. Minum apa tuh Mbak? Tablet tambah darah? Setiap hari Selasa. Itu buat yang cewek-cewek aja ya?
Sebenarnya cowok pun nggak apa-apa, Oke. Tapi ini tapi diutamakan programnya ya. diutamakan cewek karena mereka akan menjadi calon ibu Iya, kan gitu Sobat ya. Slow bukan kuda laut yang melahirkan kan cewek di sini ya, bukan cowok kayak kuda laut ya. Oke. Gitu ya. Oh, Solo sudah ya ini ya? Sudah itu nasional pun sebenarnya sudah ya, sudah digalakkan Oke. untuk minum tablet tambah darah gitu. Kemudian kita edukasi gizi seimbang ya. Oke. Jadi biar nggak jajan junk food, fast food. Kemudian yang biasanya sih karbo plus karbo itu juga ya. Mie tambah nasi, Tambah nasi. roti tambah apa gitu Iya, kan gitu, ya. Nah itu yang dari remajanya ya. Kemudian ke calon pengantin. Kalau calon pengantin sih jelas ya, mereka mesti ada pemeriksaan kesehatan dulu. Ada kelas pengantin, kelas calon pengantin itu berupa edukasi selain mengenai bagaimana nanti pernikahannya, tetapi juga bagaimana nanti pola asuh atau pola makan untuk anak gitu ya. Itu ada di calon pengantin. Kemudian mesti ada imunisasi ya untuk calon pengantin itu. Kalau dari ibu hamil sendiri jelas mereka harus melakukan pemeriksaan ANC, pemeriksaan kehamilan rutin lah. Dalam satu termin kehamilan itu paling tidak 6 kali periksa ya, 6 kali periksa. Kemudian minum tablet tambah darah, yaitu untuk ibu hamil minimal 90 tablet setiap hari satu, bukan berarti 90 Iya, langsung. makanya langsung udah kayak Iya. ngerujak ya. Tabletnya digerus jadi kayak sambal kacang. Setiap hari satu selama 90 hari. Oke. Kemudian ya jelas gizi seimbang untuk ibu hamil kan beda ya, tetap ada tambahan makanan selain dari yang normal lah. Untuk yang tanpa hamil itu kan memang 3 kali sehari plus tambah snack ya. Jangan nyemil ya, snack Oh, beda. bedanya apa tuh? Beda. Bahasa Kalau Inggris snack- sama Indonesia doang dong? Enggak, beda. Oh, enggak ya? Kalau snack itu kita atur waktunya ya. Jadi ada gitu. misalkan jadwal itu per 3 jam sekali ada makanan yang Oh, masuk gitu. ya, Iya, 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 diupayakan. iya. Jadi makan tetap 3 kali, pagi, siang, malam, di sela-selanya jam 9, jam 10 gitu, atau jam 3, jam 4 sore itu ada snack. Kalau snack itu kita siapkan 1 porsi, 1 kali makan. Contoh ya kayak Nagasari 1 misal ya. Oh, traditional food gitu ya, Misal Nagasari, kalau untuk ibu hamil arem-arem. butuh yang lebih tinggi gitu ya. Misalkan mau nambah selat gitu ya, selat Solo 1 atau Oke. semar mendem kan di dalamnya ada ayam Ayam-ayamnya, ya, ada proteinnya, itu boleh gitu. Nah, kalau nyemil lihat aja di depan TV sambil bawa tripping, sambil bawa keripik gitu ya. Jadi Nggak ada aturannya, aturannya. tahu-tahu habis saja. tahu-tahu langsung tangannya tinggal belepotan. Lah kemana nih bocor? Ternyata udah masuk ke perut Ya, itu semua. yang bedanya. Oke. Kemudian kalau nanti sudah melahirkan, selama dia masa kehamilan pun sudah diedukasi ya nanti bagaimana pola makan sama pola asuh untuk anak. Jadi waktu nanti melahirkan sudah siap nih IMD, inisiasi menyusu dini. Kemudian ASI eksklusif, kemudian pemberian makan untuk bayi sampai usia 2 tahun itu sudah ada kayak frekuensinya, jadwalnya, jumlahnya, takarannya, konsistensinya itu sudah diberikan ilmunya gitu untuk persiapan pola asuh sama pola makan gitu. Oke, jadi memang ini saya baru mengetahui juga ternyata memang jauh-jauh hari begitu ya, Jauh-jauh hari. bahkan sebelum pernikahan pun sudah harus ada fokus untuk menjaga gizi dari cewek, dari perempuan sampai dengan calon-calon ibu itu calon-calon ya. ibu ya. Oke. Tidak mengesampingkan yang calon bapak juga loh ya. Nah, ini kebetulan di samping kiri saya kan ada pengantin baru Oh nih, iya, Mbak ya. Ya, selamat kalau kan ya. dari ceweknya kan sudah fokus nih. Kalau dari cowoknya bisa apa sih ini pendampingannya begitu? Dukungan dari suami itu sangat penting. Tuh Iya, sangat betul. penting tuh Dukungan Oscar dari ya. suami ya. Heeh. Contohnya kalau ibunya sudah pingin merawat anak, misal ya merawat anak dalam artian memberikan ASI eksklusif nih, kemudian sama suaminya alah kok repot malam-malam bangun ngasih menyusui, udah siapin aja susu formula, berarti kan nggak ada dukungan nih dari Iya. suami. Tuh Mas Nggak Oscar cuma ya. suami ya, keluarga Tuh, biasanya keluarga besar kan, kadang kan masih tinggal sama nenek gitu ya. Iya Nah, benar-benar ya. itu pengaruhnya besar sekali kalau masih sama di keluarga kayak Oke, gitu. karena banyak tekanan gitu ya. Kayak, aduh ribet banget jadi ibu tuh. Tekanannya mungkin karena perbedaan Keyakinan. pola ya. Pola, Dulu pola asuh ya. dulu kan mereka pola asuh seperti itu pun anaknya bisa tumbuh baik, nggak apa-apa gitu Oh iya ya. benar-benar. Lah kalau seperti itu nggak apa-apa, kita perbaiki, berarti anaknya besok lebih nggak apa-apa lagi Iya, kan iya. gitu loh. Pola pikirnya harusnya begitu ya. Dirubah gitu. Jangan terus yang kemarin nggak apa-apa diterusin aja ya, nanti stagnan kan kayak Iya. gitu terus. Gitu. Iya, itu menjadi salah satu statement defensif ya sama orang-orang generasi awal, mungkin generasi yang sudah istilahnya senja. Kalau misalkan mau perhatian mau gitu, nanti anaknya nggak jadi tambeng nih malah manja gitu kan ya.
Padahal gizi itu ya tetap nomor 1 ya. Iya. Oke. Meskipun ada perawakan pendek dari orang tua pendek pun kita masih harus berupaya kan memperbaiki Nah itu saya penasaran tuh Mbak, generasinya. mungkin Sobat Slopo juga dengan definisi stunting yang ada, mungkin boleh dibandingkan dengan memang yang dari istilahnya dari orok perawakannya memang normal saja seperti itu gitu, pendek atau mungkin lebih kecil daripada yang lain begitu. Perbedaannya seperti apa sih? Perbedaannya itu tadi. Jadi waktu kita screening ya, waktu deteksi dini itu memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nggak Oh. bisa mengatakan oh ini pendek Oh dari karena pandangan perawakan mata nih. gitu Oh nggak bisa? nggak bisa. Oh nggak bisa Gitu. ya? Oke Memang oke harus oke. dilihat lebih lanjut. Heeh. Jadi dari screening di Posyandu kita konsulkan ke puskesmas, nanti akan ditilik lagi. Ini ada red flag enggak? Red flag itu macam-macam penyertanya dari si stunting ini. Apakah pernah sakit lama ataukah kurang gizi lama gitu ya. Tapi kalau pengen mudah itu bisa dilihat dari awal aja ya. Awal ini bisa dilihat dari KMS. Di KMS itu kan ada plotting grafik ya, plotting hasil pengukuran tinggi badannya setiap bulan. Asalkan itu tiap bulan dilakukan pengukuran. Ya, jadi nggak terus bolong-bolong bulan ini besok nggak datang 2 bulan 3 bulan lagi nggak datang besok baru ngukur lagi, itu nggak bisa. Jadi tiap bulan ada penimbangan, ada pengukuran, kemudian di plotting di KMS itu bisa diikuti. Kartu menuju sehat ya. Itu kalau si anak ini ternyata plottingnya titiknya itu sesuai dengan standar berat badannya paling mudah dilihat berat badan. Pada saat kita makan kurang aja akan terlihat berat badannya turun gitu ya. Si anak batuk pilek atau diare itu kan turunnya cepat. Nah pada saat dilihat plottingnya berat badan ini si anak bagus nih sesuai standar, tapi kok tinggi badannya selalu di bawah standar, pendek, itu yang kemungkinan lah ini bisa dari perawakan kemungkinannya. Karena berat badan ternyata dia nggak ada masalah, setiap bulan juga nambah sesuai dengan proporsional KPM, gitu ya. sesuai dengan kenaikan berat badan minimal nambah, pola makannya pun bagus, tapi kok masih pendek. Permasalahannya itu jarang ditemui. Oh gitu. Jadi tetap pada saat kita menemukan pendek, kita lihat di KMS-nya itu di hasil plottingnya mesti ada grafik naik turun. Oh gitu. Atau stagnan. Ya. Pada saat kita stagnan di 1 bulan saja, ini 10 kilo, besok ditimbang 10 kilo lagi, berarti kan nggak ada kenaikan nih 1 bulan. Berarti kan kurang makannya. Nah dalam jangka waktu 1 bulan kurang, berarti kan asupan yang untuk otak saja sudah kurang. Karena ngaruhnya bukan hanya fisik ya. Nggak cuma ke fisik kan, nanti otak berarti kurang gizi juga. Kurang gizi. Gitu. Nah nanti, itu makanya dampaknya stunting itu IQ-nya bisa di bawah normal. Karena kurang gizinya dalam jangka waktu lama kronis. Gitu. Nah apakah itu nanti kalau misal Sobat Slopas menemukan putra-putrinya sudah stunting begitu, bisa diupayakan? Nah kita akan bahas seperti apa, kita akan berlanjut setelah pariwara berikut ini. Satu hal yang tadi saya tangkap betul pada saat saya sebelumnya dalam pembahasan pencegahan stunting dalam masa 1000 HPK bersama dengan Mbak Wulan Ayu Kusumaning Tias SKM Sobat Slopos, ini upaya bukan hanya dari cewek aja ya, harus bersama-sama ya. Harus bersama-sama. Keluarga, dari bapak ibunya, mengedukasi anak-anaknya juga, anak-anak cewek mungkin terutama, kemudian dari suami, dari pacar ke suami begitu kan, harus lebih sadar juga ya tentang stunting ini sendiri. Iya betul, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya. Kalau orang tuanya saja sudah berusaha tetapi ternyata lingkungannya tidak mendukung. Contoh nih paling mudah kan sekarang anak tuh sekolahnya lebih dini ya. Bukan sekolah sebenarnya, pendidikan lah. PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Dari rumah ibunya nih sudah jaga nih makanannya bagus. Ternyata di sekolahan banyak nih kan di sekeliling itu penjual cilok-cilor dan lain-lain itu. Micin-micinan itu. Ya. Kalau udah gede jajan mudah ya. Nah itu mungkin pengaruh dari teman-temannya pada jajan, akhirnya dia ikut-ikutan. Mungkin juga bisa. Kalau enggak pulang dijemput ayahnya, terus ayahnya malah ngebawa jajan juga. Jadi nggak sinkron. Yang lebih susah itu yang penting nggak rewel, yang penting nggak nangis, kasih aja semua gitu. Aduh nih tantrum soalnya males kalau misalkan lama-lama kita beliin aja nih batagor, cilok gitu-gitu lah yang istilahnya gizinya juga dipertanyakan begitu ya. Iya betul. Terus kalau misalkan sudah ada orang kemudian memilih putra-putri yang stunting nih, Mbak Wulan Ayu Kusumaning Tias, dan ini masih kategori di bawah 2 tahun.
masih bisa diberikan upaya seperti apa sih? Masih, jadi tadi tahapannya ya, kita biasanya mengetahuinya dari posyandu. Asal si anak ini rutin dibawa ke posyandu, atau kalau toh ke fasienkes yang lain, misalkan ibunya rutinnya kontrol ke rumah sakit swasta gitu ya, atau ke klinik, nggak masalah, asalkan buku KIA-nya dibawa. Buku KIA udah tahu ya. Jadi setiap ibu hamil itu mesti dapat buku KIA warnanya pink. Pink ya? Itu buku KIA itu sebagai alat komunikasi antara ibu sama anak dengan nakes atau dengan kader gitu kan. Nah, selama itu dibawa, diplotting, kita akan tahu perkembangan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Di jaring dia kedapatan pendek nih. Tadi kan salah satu tandanya stunting pendek tadi ya. Nah, kedapatan pendek. Pendek ini nanti anak-anak yang pendek akan dirujuk ke puskesmas. Nah, di puskesmas screening awal, screening kedua ya, screening awal kan di posyandu. Screening keduanya di puskesmas itu akan dilihat lagi penyebabnya pendek apa. Apakah kurang gizi dalam jangka kronis tadi dengan melihat KMS riwayatnya ya. Kemudian apakah tidak pernah imunisasi, itu juga berpengaruh. Oh, pengaruh juga ya? Banyak, nggak banyak juga sih, cuman ada beberapa ya yang tidak mau imunisasi. Lah, imunisasi itu tujuannya apa? Kan mencegah si anak terkena penyakit kan. Kalau anak ini nggak imunisasi, sering sakit-sakitan, ya tahu sendiri anak sakit kayak apa, mesti nafsu makan turun, nggak mau makan, akhirnya berat badan juga turun. Atau dia sedang menderita penyakit lain, gitu ya, penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang kelihatannya ringan aja deh, cacingan, itu juga mempengaruhi. Oh, itu infeksi iya ya, ada infeksi iya, itu di infeksi. situ. Betul. Dia main ke mana-mana nggak pakai sandal nih, akhirnya cacingan. Apa yang dimakan akan dimakan cacing kan. Nah, itu menyebabkan berat badan turun, akhirnya tinggi badan juga berpengaruh. Dari screening kedua di puskesmas tadi, kalau memang bisa ditangani di puskesmas akan dilanjutkan di puskesmas. Ya, kalau nggak bisa, contoh nih, mungkin dia butuh pemeriksaan tulang gitu ya. Itu kan biasanya di rumah sakitnya. Nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit ditangani oleh DSA, spesialis anak lah. Spesialis anak. Dokter spesialis anak. Nah, itu akan dilihat lagi lebih jauh dia permasalahannya apa. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan ini, penyebab penyertanya itu yang ditangani dulu. Kalau sakit mau dikasih PMT ya, contohnya PMT itu pemberian makanan tambahan. Mau dikasih program PMT kayak apapun lah, kalau penyakitnya nggak ditangani ya sama aja, percuma ya. Akarnya gitu. Dulu dicabut, baru ada tadi masalah apa penyebabnya. Sih si anak ini kok stunting gitu. Nah, itu masih bisa diperbaiki. Ya karena saya mikirnya kalau usia di bawah 2 tahun kan paling masih MPASI doang ya, belum yang makan macem-macem banget ya. Sebenarnya 1 tahun itu si anak ini sudah mengikuti pola makan keluarga. Jadi sudah boleh tuh masakan keluarga yang biasalah kita nasi. Gak yang ekstrim banget ya, yang pedas atau yang gimana-gimana. Ya rempah-rempah boleh ya. Itu. Kalau untuk bumbu boleh, nggak masalah. Oke. Karena kan yang full ASI itu dianjurkan tadi 9 bulan ya. 6 bulan, sorry. Jadi ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Tapi ASI-nya sendiri dilanjutkan sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, tapi didampingi sama tadi ya. MPASI-nya mulai 6 bulan sampai 2 tahun itu sudah ada MPASI. Ternyata ketika memang seorang anak dideteksi stunting itu langsung dibawa ke rumah sakit, intinya ujungnya rumah sakit begitu ya, ke dokter anak. Enggak semua, kalau memang di puskesmas bisa ditangani ya ditangani. Kalau misal bisa. Iya. Kalau toh nanti di puskesmas dia ketahuan pendeknya ya memang karena pendek, karena keturunan aja, ya udah kembalikan kan, kita kasih edukasi aja biar kedepannya tidak berlanjut nih. Tapi kadang ada orang tua yang istilahnya sudah dengar siaran ini misalkan nih Mbak ya, kemudian sudah aware tentang ada stunting, terus anaknya kok kayak kok anak saya kayaknya mencurigakan ya, langsung dibawa ke dokter anak gitu bisa ya? Nggak apa-apa ya, itu lebih baik, maksudnya kalau ibu-ibu lebih memahami ya, jadi jangan ketakutan dulu anak stunting malah terus jadi disembunyikan atau istilahnya langsung kayak udah bawa aja deh daripada nanti terlalu jauh ya. Jadi lebih bagus dideteksi dini agar bisa segera ditangani gitu. Nanti dengan dokter anak ada treatmentnya akan diberikan khusus begitu ya untuk anak tersebut dan lain sebagainya. Tergantung dia penyebabnya apa. Oke. Tapi kalau misalkan ketahuannya sudah setelah 1000 HPK emang gimana tuh Mbak?
Tetap aja. Jadi prosesnya sama. Oh, sama juga Prosesnya ya? sama. Oke. Cuman tadi jadi pada usia sampai dengan baduta bawah 2 tahun itu perkembangan otak itu kan 80% Oh, nih. lagi kenceng-kencengnya untuk Ya, heeh, berkembang. bener. Tapi masih ada kan, itu baru 80% kan. Iya. Berarti nanti di pertumbuhan si anak ini berikutnya di Mhm. atas 2 tahun masih ada 20% nih untuk Mhm. pertumbuhan otaknya. Mhm. Nah, itu yang kita kejar. Mhm. Ya, jangan sampai udah kadung nih 20%-nya malah tambah lewat Iya, kan, tambah nggak lewat. bisa diperbaiki gitu. Jadi tetap aja mau ketemu kapan pun, Mhm. misalkan dia anak sekolah nih ketahuan dia Mhm. lebih pendek dari teman-temannya, Mhm. mau di konseling kesehatan, silahkan dibawa aja, dirujuk di Fasiankes. Iya, soalnya kan saya ngelihat poster-poster stunting tuh anak-anak udah pada pakai seragam, bukan yang Heeh. masa jadi kan ketahuannya pas udah Udah sekolah nih gede ya. berarti udah gede. Jadi orang-orang mungkin ada yang menganggap terlambat, belum terlambat ya, masih Belum. bisa untuk Tidak ada diperbaiki kata ya. terlambat gitu Tidak ada aja. kata terlambat. Daripada kalau diperpanjang, Mhm. ditambah disembunyikan-sembunyikan Mhm. itu malah jadi beneran stunting kan Mhm. efeknya macam-macam banget tuh ya, Mbak, ya. Yang Iya, paling ketara mhm. biasanya apa sih, Mbak, kalau pas sudah dewasa begitu? Biasanya tinggi, Tinggi? tingginya bisa sih nih anak kayak tadi ya saya bilang ya, mungkin faktor hormonal Mhm. atau dia pola makannya sudah mulai bagus Mhm. nih, bisa tumbuh tinggi. Mhm. Tetapi kualitas di otaknya ya yang kurang, itu Mhm. bisa dilihat. Jadi Mhm. kurang dapat menangkap Mhm. pelajaran atau apa ya istilahnya, lemot gitu ya. Mhm. Mhm. Pokoknya Jadi kinerja apa ya, kurang fungsional ya, kognisinya terutama di juga otak, terhambat, lain mhm mhm. sebagainya. Makanya kalau masih ada kesempatan mau nggak ada kata terlambat tadilah, masih ada Iya. kesempatan mau diperbaiki masih bisa. Soalnya Mhm. kan namanya otak, kemudian organ tubuh itu kan tidak hanya dari makanan ya, kita Mhm. perlu untuk perbaikan dari stimulasi. Mmm. Ya, jadi kalau si anak ini bagus nih pola makannya, dia dari keluarga yang beradab, Mhm. berkecukupan ya, Iya. makannya sudah bagus, tapi nggak pernah dikasih stimulasi. Contohnya Gimana tuh? misalkan kedua orang tua bekerja, Iya. dia dititipkan babysitter, biar Ah. diem apa, dikasih TV atau Oh, paling iya. lebih parah lagi kasih HP ya. Tablet, Si HP handphone, ya, penting aduh. diem aja lah. Heeh. Terus apa stimulasinya gitu Iya, kan, dia iya. nggak pernah bergerak nih, Mhm. berarti kan pertumbuhan di tulangnya juga terganggu. Motorik terganggu Mhm. dan lain Kemudian sebagainya. motoriknya juga Mhm. nggak pernah diajari megang pensil, gimana Mhm. bisa nulis, Mhm. kalau hanya Mhm. bisa scroll aja. Iya, biasanya Heeh, scroll-scroll scroll aja sama gitu kan. ya mungkin kalau scroll nemu jogetan bisa lah ya dikit-dikit diajarin joget dikit biar motoriknya juga jalan ya. Mhm. Oke, jadi efeknya bisa ke sana sobat Slowpost, tapi memang kalau misalkan ada putra-putri yang dideteksi ternyata stunting nggak usah istilahnya gengsi lah Mhm. atau denial ya, langsung bisa ditangani. Karena 1000 HPK tadi penting banget itu, Mbak, ya. Bahkan Selama masih 1000 HPK tuh lebih cepat lah lebih nanti untuk cepat. penanganannya. Dan bahkan tadi untuk cewek-ceweknya juga pas masa-masa remaja juga harus mulai aware nih. Iya, Sobat Slowpost kalau punya putra-putri nih yang masih SMP, sudah remaja atau menginjak masa-masa SMA begitu sudah mulai harus dilihat ya apakah dia kadang kan kalau anak muda apalagi cewek-cewek ya, nggak cewek-cewek juga, cowok-cowok juga sih ya. Kan tadi yang Mbak Wulan bilang ya, ada diet pingin badannya kelihatan mhm bagus. mhm. Kan standar kecantikan Indonesia kan begitu ya, yang Iya. kurus, yang kalau pakai baju tuh Heeh. singset gitu Mhm kan. mhm. Itu juga akan berpengaruh ke depannya ternyata ya. Iya betul, maksudnya kalau mau diet pun enggak apa-apa, diet itu kan Ah, mengatur ya, heeh, menata apa yang akan dimakan. heeh, Silakan konsul mhm, gizi, di puskesmas juga ada petugas gizi gitu ya. Jadi silakan nanti ke puskesmas bisa, ke rumah mhm, sakit bisa, ingin diet apa gitu ya. Mungkin menurunkan berat badan, berarti kan mhm, rendah kalori. Nanti akan mhm. ditata itu makanannya apa, jenisnya, jadwalnya, jumlahnya gitu ya. Oke. Jangan terus diet sendiri atau hanya sebatas oh dengar nih diet ini booming nih apa Iya lagi, nggak boleh karbo gitu ya. bener bener. Tanpa karbo gitu padahal karbo Iya, kan asupan energi kita ya. iya, Terutama di Indonesia itu kan betul, lebih lebih banyak di karbonya. betul, heeh. Gimana kita mau berpikir mau bergerak kalau karbonya aja Dipotong, nggak nggak berani makan dimasukin, karbo gitu heeh. kan. Oke, jadi sobat Slowpost itu ya, kalau misalnya mau diet tuh jangan diatur-atur sendiri, harus ketemu sama pakar atau ahli gizinya. Nanti Mm-mm. masih ada satu sesi terakhir untuk sobat Slowpost bergabung bersama kami untuk berdiskusi atau ada yang ingin ditanyakan tentang stunting ini sendiri dan pencegahan stunting dalam masa 1000 HPK, channel 81 226 103 103. Terus menerus memang
pencegahan stunting harus disosialisasikan kepada masyarakat ya, Mbak Wulan ya. Karena memang meskipun beberapa kalau sobat selopos di kota gitu udah biasa sering dengan stunting, tapi ternyata kenyataannya ke tingkat-tingkat lain misalkan ke daerah-daerah di luar perkotaan tuh masih banyak yang belum sadar ya. Masih di perkotaan pun mungkin juga masih Oh, banyak. di perkotaan juga masih banyak Masih ya. Apalagi dengan berbagai stigma yang mengelilingi stunting itu sendiri. Jadi kayak kurang istilahnya, udah deh mendingan nanti saya pokoknya biasanya nih kalau misal anak pendek ya udah disuruh basket, disuruh ikut Lebih ke volley, fisik ya. fisik ya. Padahal tadi stunting itu bukan hanya fisik tetapi juga perkembangan otak ya. Iya, perkembangan otak itu yang dampak yang paling apa ya, vital ya. Paling mungkin ya. vital. Karena kan kualitas hidup juga ditentukan dari bagaimana perkembangan Iya. otak ya, cara berpikir lain sebagainya. Jadi janganlah kasihan anak Anda kalau misalnya sudah terlanjur dewasa nanti juga menjalani hari-harinya mempertanyakan dirinya begitu ya. Jangan seperti saya ini mempertanyakan saya dulu. Jangan-jangan Dan dulu stunting gitu ya. jangan-jangan dulu saya stunting kok gini aja nggak paham ya rumus-rumus kayak begini. Nah, jadi sebagai orang tua harus lebih aware lagi. Ada, coba kita cek untuk WhatsApp yang masuk ya. Oke, ada satu WhatsApp yang masuk nih Mbak dari 0113. Selamat sore, bincang sore tentang stunting. Saya penasaran gimana untuk anak-anak yang susah makan, karena kalau anak-anak kan biasanya agak rewel kalau masalah makanan. Nah itu sih Mbak, kan kadang picky banget ya. GTM gitu ya, gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut ya. Suruh makan sayur, ya Allah sulit sekali. Orang tuanya harus kesana kemari ngebikin sayurnya sedemikian rupa masih aja nggak doyan. Padahal tadi mungkin ketika anak umur 1 tahun kan udah bisa ngunyah, udah bisa makan ya. Caranya ada tips mungkin dari Mbak Wulan? Kalau tadi ya dari awal kita mulai dari pemberian MPASI tadi ya, makanan pendamping ASI. Itu kan mulainya dari 6 bulan. Nah itu tahapannya dipatuhi dulu. Ya, jadi kita belajar nih. Biasanya kalau orang Indonesia itu lebih ke literasinya kurang gitu ya katanya ya. Iya katanya Gak sih. mau baca gitu ya. Hanya suka dikasih tahu aja lah. Tanya nanti dijawab daripada baca sendiri. Itu lebih mudah di buku KIA juga ada nih. Di buku Pink itu sudah ada panduannya bagaimana memberikan makanan sesuai dengan tahapan usia dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya. 1 tahun itu nanti sudah mulai makanan keluarga, enggak masalah. Nah itu dipatuhi dulu. Kalau ada keterlambatan atau mungkin terlalu cepat, biasanya itu tadi ya pengaruh dari lingkungan. Kok anakmu nangis, wae susumu kurang nih, asimu kurang, kasih makan nih gitu kan. Nah, akhirnya 4 bulan udah mulai makan padahal belum siap kan. Nah itu bisa berpengaruh. Atau terlambat, asi bagus nih, tak lanjutin aja asi terus sampai usia 8 bulan gitu kan, terlambat nih. Berarti tahapannya salah. Nah itu bisa berpengaruh ke mulai anak makan. Yang kedua, GTM itu sendiri atau nggak mau makan itu dilihat lagi masalahnya. Jangan terus, anakku nggak mau makan nih, ya udah nggak usah dikasih lagi. Pokoknya tak kasih apapun yang dia mau lah, dituruti gitu kan. Padahal bisa saja karena sariawan. Nah, banyak faktornya ya. Itu yang jarang dilihat tuh. Iya. Atau tumbuh gigi, atau mungkin habis sakit dia kebentur, akhirnya rewel kan, nggak mau makan. Itu juga bisa. Nah penyebabnya itu yang biasanya nggak ditilik sama orang tua gitu ya. Kadang nangis aja udah biasa lah nangis gitu kan. Menormalkan, padahal lagi fase melumrahkan. tumbuh gigi nih. Nah itu yang karena nggak membaca, edukasi dari orang tua sendiri kurang, akhirnya hanya melihat anakku nggak mau makan, udah titik. Pokoknya tak kasih susu aja lah, gampang gitu kan. Padahal risikonya itu tadi, kalau tahapannya sudah salah, kemudian tidak melihat penyebabnya, ya nggak terselesaikan ini masalah anak ini nggak mau makan kenapa gitu kan. Kemudian untuk masalah nggak mau sayur gitu ya. Kalau sayur sama buah memang ya mulai dari dini ya, mulai anak-anak tuh dikenalkan ada, tetapi tidak sebanyak orang dewasa. Biasanya yang kita jarang itu ngoyak-ngoyak ada lauk atau ada lemak. Nah itu yang jarang dioyak-oyak. Malah jarang ya. Biasanya dioyak-oyaknya anakmu nggak doyan sayur, anakmu nggak doyan buah. Ya jarang saya dengar kalau misal orang tuh ngeburu-buru, ayo makan lauknya gitu. Sayurnya pasti. Iya. Harus sayur. Iya. Biasanya dikatain anakmu kurus karena nggak mau sayur sih gitu kan. Tapi jarang banget dilihat makanan si anak ini apa sih isinya. Biasanya sayur sama biasanya nasi sama kuah
bening bayem Iya, atau sayur sup gitu Nah. kan yang lemaknya sedikit gitu kan. Mm-mm. Padahal nanti kalau tengkleng, opor ayam buat siapa? Bapaknya Bapak. nih. Iya banget. Gizinya Bener. bagus nih buat orang tuanya, anaknya kurang malah nih. Jadi yang Bener-bener. itu yang kurang biasanya lauk hewani, protein hewani Penting ya. juga ya. Sama lemaknya. Dia Mm-mm. biasanya takut katanya kalau dikasih kelapa nanti bisa cacingan gitu ya. Mm-mm. Kasih kelapa cacingan atau Mm-mm. dikasih telur nanti bisulan gitu. Bisulan, iya, Ya banyak, masih banyak banyak. tuh mitos-mitos Mm-mm. kayak gitu kan. Akhirnya si anak ini malah kurang gizi. Hanya yang dioyak-oyak yang makan sayur lah, makan buah lah. Oke, gitu. jadi sayur penting tapi lauk juga kalah penting ya dari Iya, protein gizi dan seimbang itu lemaknya. tadi lah. Gizi seimbang, pokoknya bukan hanya salah satu yang ditonjolkan tetapi gizi seimbang ya Mbak Mm-mm. Wulan ya. Dari proteinnya dapat, sayurnya juga oke, dan kayaknya kalau sayur tuh mungkin ada sayur baru yang belum pernah dicoba anak dan mungkin doyan bisa dicoba gitu ya berbagai caranya. Karena tadi kan dari usia dini dia kan belum terpengaruh nih. Mm-mm. Sayur ini aku suka banget gitu kan, enggak kan? Belum ada ya, Asal masih polos lidahnya ya. lingkungan tadi lah yang Oke. berpengaruh. Anak saya kok doyannya cuma wortel terus, ya mungkin aja di keluarga itu sukanya ngasih wortel. Iya kan? Dia nggak pernah mencobakan makanan lain. Ini ya kenalnya hanya itu aja. Oke, terakhir nih Mbak dari Mbak Wulan, silakan untuk mengajak Sobat Slowpost di sini untuk lebih aware lagi tentang adanya upaya pencegahan stunting dalam masa 1000 HPK ini. HPK, ya. Untuk lebih aware-nya kita lebih ke melihat pertumbuhan anak ya. Gimana cara melihat pertumbuhan anak? Ya kita rutin nih mengukur pertumbuhannya, tinggi badan atau panjang badan, kemudian menimbang. Dan tidak cuma itu, kita harus plotting nih, harus melihat di KMS. Kita ikuti, biasanya ibu-ibu kan, anakku naik enggak gitu, nah naik berat badannya enggak, tapi enggak dilihat naiknya ini sesuai dengan kenaikan berat badan minimal atau tidak, sesuai dengan standar atau tidak. Itu yang biasanya edukasi untuk itu yang masih kurang gitu ya. Nah itu betapa pentingnya kita kalau kemana-mana mau memeriksakan anak, entah itu ke posyandu atau ke fasilitas pelayanan kesehatan, bawalah buku KIA ya. Dan itu nggak cuma dibawa, dibaca gitu. Bukan cuma disimpan, ditaruh, bukan disimpan, cuman, ditaruh. ini urusan dokter sama kader nih atau nakes nih, tapi ibunya sendiri nggak pernah membaca di dalamnya gitu ya. Nah itu aja, jadi memantau pertumbuhan dan ikuti perkembangan anak. Di dalam buku KIA juga sudah ada panduannya, usia berapa dia harusnya sudah bisa apa gitu ya, sudah bisa duduk, sudah bisa pegang pensil. Nah itu yang perkembangannya harus dilihat. Kalau emang perkembangannya terlambat ya, atau pertumbuhannya yang terhambat, ya silakan segera untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan sampai terlambat. Kemudian pemberian gizi seimbang. Gizi seimbang. Ya, jadi jangan mindset yang lama ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Udah ganti Sobat Slowpost. Udah ganti ya. Dulu itu sempurnanya susu, ternyata susu nggak sesempurna itu ya. Susu itu hanya pengganti protein hewani gitu. Jadi mulailah memberikan gizi seimbang dari mulai anak ini 6 bulan mulai bisa makan ya, MPASI. Oke, terima kasih Mbak Wulan Ayu Kusumaningtyas SKM atas sama-sama. pencerahannya Sobat Slowpost. Semoga tadi bisa lebih mengerti, dan untuk 1013 itu jawabannya ya. Jadi banyak sekali yang faktor untuk bisa membuat anak supaya lebih doyan, dan juga bukan hanya sayur saja, protein dan lemaknya juga penting. Saya akhiri kebersamaan kita di Bincang Sore Gizi. Sehat-sehat Mbak Wulan, semoga bertemu di lain kesempatan. Iya, salam sehat juga untuk Sobat Slowpost. Amin. Ya. Sobat Slowpost, satu lagu nih ya yang mewakili pentingnya awareness untuk stunting dan juga pemenuhan gizi sejak hari pertama alias Day One dari Hon untuk Anda.